Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi adanya potensi cuaca ekstrim di 27 wilayah di Indonesia. Apa yang bisa dipahami soal ini? Bagaimana kemudian sistem mitigasi peringatan dini BMKG guna mengurangi dampak bencana akibat cuaca ekstrim ini? Bergabung secara daring dengan Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat sore Pak Guswanto. Selamat sore Mas Ferdi. Kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat Mas Ferdi. Oke, terima kasih Pak Gus sudah bergabung dengan kita sore ini. Langsung saja Pak, kita ingin informasi berbahal ini terkait prediksi BMKG yang katanya hari ini akan berpotensi terjadinya cuaca ekstrim di 27 wilayah di tanah air. Catatannya begitu. Apa kemudian yang bisa dijelaskan soal ini Pak, terkait warning ini apa yang harus kita siapkan begitu? Jadi begini Mas Ferdi, berdasarkan dinamika atmosfer yang kita analisis pada hingga sore hari ini, sebenarnya sejak tanggal 8 sampai tanggal 14 kita sudah memberikan warning. Dan ini rupanya masih berlanjut ya. Yang pertama kita melihat bahwa cuaca ekstrim akhir-akhir ini itu diakibatkan dari perpaduan faktor global di mana Nino 34 dan Ayodi yang signifikan. Kemudian di sisi regional kita juga ada MJO, Madden Julian Oscillation fase 3 menuju fase 4, di mana dari fase 3 dari Samudra Hindia menuju ke benua maritim. Dan ditambahkan juga adanya labilitas lokal yang terjadi di Indonesia. Inilah yang dapat memicu terjadinya beberapa kondisi untuk menimbulkan terjadi cuaca ekstrim. Kemudian kita juga analisis streamline ya pada hari ini dan kemarin itu menunjukkan adanya bibit siklon tropis 97S terpantau di Samudra Hindia Barat dan Banten. Dan ini membentuk peningkatan kecepatan angin ya, atau semacam low level. Dan ini juga kita lihat ada beberapa sirkulasi siklonik di perairan barat daya Aceh, membentuk daerah konvergensi memanjang. Kemudian juga dari Lampung hingga Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian di atas, di utara Papua juga ada sirkulasi siklonik. Nah, daerah-daerah konvergensi tersebut itu terpantau dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan itu mengakibatkan terjadinya curah hujan ataupun curah hujan ekstrim. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Gus gini, kawasan perairan kan beberapa hari belakangan ini ancaman gelombang tinggi juga cukup besar terjadi begitu ya, ditambah juga dengan badai siklon yang kita rasakan beberapa hari belakangan. Apakah kemudian ini juga akan berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi yang beberapa waktu lalu juga sudah kita rasakan begitu Pak? Apa imbauannya Pak? Baik, kita perlu mewaspadai yang pertama untuk beberapa daerah untuk terjadi cuaca ekstrim ya. Kita lihat misalkan seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau. Kemudian kalau kita melihat lebih signifikan lagi artinya di dalam 3 hari ke depan, tanggal 14 ini kita perlu mewaspadai adanya curah hujan lebih dari 50 mm itu di wilayah Papua. Tanggal 15 nanti itu di Jawa Timur. Kemudian untuk 16 Februari kita waspadai yaitu di Aceh, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua. Sedangkan untuk tinggi gelombang sendiri, kita bisa melihat memang beberapa hari yang lalu dan bahkan hari ini itu masih terjadi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter itu terjadi di perairan Aceh hingga Mentawai, perairan Enggano, Lampung, perairan selatan Jawa hingga NTB. Kemudian ada kita lihat juga dengan tinggi gelombang masih 2,5 sampai 4 meter itu juga terjadi di NTB, Kepulauan Sangitta Laut, kemudian Halmahera hingga Halmahera dan Papua. Kemudian kalau kita sampaikan lebih jauh, bencana hidrometeorologi tentunya akan terjadi apabila curah hujan ekstrim tadi bersenyawa atau berkolaborasi dengan lingkungan. Di mana apabila lingkungannya tidak mendukung, maka akan terjadi bencana hidrometeorologi. Untuk itu barangkali BMKG menghimbau kepada masyarakat yang pertama yaitu tetap waspada terhadap terjadinya potensi cuaca ekstrim ya, menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, termasuk juga gelombang tinggi ya. Ini perlu kita waspadai. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengenali lingkungan dan potensi bencana yang terjadi di tempat tinggalnya masing-masing. Misalkan, kalau pada saat gelombang tinggi, ya hendaknya nelayan tidak melaut terlebih dahulu.
artinya menunda barang 1 hari atau 2 hari ke depan, sehingga nanti apabila cuaca sudah tenang, kita bisa. Kemudian di samping itu, BMKG juga melakukan mitigasi fisik maupun non-fisik. Mitigasi fisik yaitu bisa dari pemerintah melakukan dengan penanaman kembali di daerah-daerah yang terjadi banjir rob, misalkan dengan pemecah gelombang, dengan juga untuk tanaman mangrove, dan seterusnya. Kemudian dengan mitigasi yang kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana, itu bisa dilakukan non-fisik, yaitu dengan edukasi masyarakat. Kita melakukan berbagai sekolah lapang, baik sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, sekolah lapang perairan, dan seterusnya. Sehingga apabila terjadi bencana hidrometeorologi, maka dampak atau risiko yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Kira-kira demikian, Mas Ferdi. Oke, Pak Agus, terakhir mungkin masyarakat juga perlu tahu, Pak, dengan siapa kemudian pihak BMKG ini akan berkoordinasi agar masyarakat bisa lebih aware begitu dengan informasi-informasi yang tadi dipaparkan, sehingga kemudian kewaspadaan semakin tinggi, semakin siap dengan prediksi-prediksi dan potensi bencana yang terjadi. Bagaimana mengkomunikasikan ini ke daerah-daerah tadi, Pak? Baik. Di dalam mengkomunikasikan informasi yang dihasilkan oleh BMKG, kami mempunyai beberapa media komunikasi. Yang pertama yaitu kita bisa mengupdate melalui website di BMKG ya, www.bmkg.go.id. Kemudian bisa melalui kanal-kanal yang tersedia media sosial, misalkan YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya. Kemudian bisa juga melalui call center 196. Dan ada juga bisa melalui telepon info BMKG, aplikasi telepon pintar, yaitu info BMKG. Di samping itu juga masyarakat bisa datang langsung ke kantor-kantor BMKG yang di daerah maupun di pusat. Kami memiliki 190 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira demikian. Oke, baik. Kita tentu sudah mendapatkan semua informasinya. Intinya kemudian bagaimana meningkatkan kewaspadaan karena masih ada beberapa potensi-potensi cuaca ekstrim dan juga berindikasi ke potensi bencana yang tentu sudah disiapkan mitigasinya dari sekarang untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa, begitu ya. Terima kasih Pak Guswanto sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Salam sehat. Terima kasih kembali Ferdi. Selamat sore. Salam sehat selalu.